Tema yang akan beliau sampaikan nantinya adalah menyingkap wajah Minangkabau. Dapat kami sampaikan sedikit, ini merupakan buku beliau yang rencananya Dinas Kebudayaan dengan Pemkab Agam akan mencetak buku beliau nantinya untuk depan. Mudah-mudahan dapat terwujud dan berguna bagi kita semuanya nanti ke depan. Baik, untuk kelancaran acara kita pada pemateri pertama kali ini nantinya akan dipandu oleh moderator kita, yakninya Bapak Yogi Astarian. Kepada Bapak Yogi kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah, syukurillah Allah, masyaallah Rasulullah. Puji beserta syukur kepada Allah SWT karena berkat rahmat dan bimbingannya kita dapat hadir pada kesempatan ini dalam rangka kegiatan bimbingan teknis pendekatan Universitas Pemko Adat yang bertemakan Pulangkan Sidi Kagarnyo, pulangkan Minangkabau. Selanjutnya, saya beri salam kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina. Yang pertama yang sama-sama kita hormati Bapak Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat, tentunya Bapak Haji Saifullah SPDM yang sudah bersama kita dan juga buka acara tadi siang, Pak, tadi sore. Selanjutnya yang kami hormati Bapak narasumber kita. Tadi beberapa sambil menunggu tadi ya, aku ini Bapak itu saya tanya tadi. Gimana mulai acara? Tadi menunggu beberapa ini Bapak itu udah menanya materi itu hari itu adalah salah satu legenda hidup kita di Minangkabau yang beliau sangat menguasai sebelum Minangkabau ini. Nah, yang kita hormati yaitu kalau kita diagam itu Babu besok kita menginya. Nah, ini ya Yus Datuk Parmatian. Nah, tepuk tangan dulu untuk materi itu. Beliau walaupun dipapah tadi, walaupun mungkin kondisi yang berjalan sudah dibantu ya, tapi beliau tetap semangat untuk hadir pada kesempatan ini dalam rangka kegiatan kita ini. Dan selanjutnya juga yang kami hormati aku Nenek Mama peserta bimbingan teknis yang pada kesempatan ini sudah dapat hadir dan akan mengikuti kegiatan dalam beberapa hari ke depan. Mudah-mudahan saja melalui kegiatan ini barangkali pemerintah Provinsi Sumatera Barat dapat lagi menyingkap apa saja sih sebenarnya sejarah kita di Minangkabau ini. Nah, sesuai dengan tema yang kita sebutkan di awal tadi. Baiklah Bapak ini aku kebiasaan dianggap juga di Malaysia. Kalau dianggap gitu ini udah tinggal ya. Jadi untuk bersingkat waktu, mungkin barangkali mari sama-sama kita undang ke atas panggung narasumber kita, yaitunya ini Angku Yus Datuk Parmatian. Kepada beliau kami persilakan yang selamat. Baik Bapak-Bapak, Aku dan juga peserta bimbingan teknis yang kami hormati, untuk mempersingkat acara barangkali biar kita sampai ke poin kegiatan kita pada malam hari ini, barangkali kita persilakan. Sebelumnya kami perkenalkan dulu lagi ya. Kami perkenalkan dulu lagi bahwasanya pemateri kita pada malam hari ini adalah Aku Yus Datuk Parmatian. Beliau ini kelahiran Sungai Batang. Dan kami sendiri juga sering berinteraksi dengan ini, karena
Jadi sudah sangat familiar lagi dengan Julius Datuk Perpatian. Dan beliau memang dalam selama beliau mungkin barangkali menyusun buku, mengadakan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan kecintaan beliau dengan Minangkabau ini, tentu saja tidak hanya buku, juga dari awal kami lihat tadi berbagai kegiatan seni-seni dan juga drama ini yang dia lakukan untuk menggeliatkan bagaimana Minangkabau ini ya. Beliau makanya dari awal tadi kami bilang di bawah juga salah satu legenda hidup di Minangkabau ini. Baiklah, kepada Nyai Datuk Perpatian kita persilakan untuk memberikan materinya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahidan. Asyhadu an la ilaha illallah la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Salam yang kuasa wale bukan piawai raja luhih manggau. Indah bersifat bersisiah bukan menggo jebabate. Dari tapi lalu ke tanah dirujuk sampai ke tangga dibuang salam menuju. Istimewa salam saya kepada Bapak dari Dinas Kebudayaan Sumbar, kemudian kepada para undangan, dan tentu saja kepada bangku nenek mama anak-anak masa tua dan Mbak Kayu Gadang menengah foto nombor urip 5 Gomatan Bawatang Cupa Ulantan Padahal di Bunda Pati berbuah katakan mana. Salam ambo kepada bangku malin tuanku, bangku alim ulama sulah bentang dalam menyanyi. Antang elak buat kamu meninggal tiba di kalam kanan gigi. Nan dua-duanya untuk kitab tagak menimpang di itulah. Bangku cedek pandai mengenali biasanya, mentau belajar kemalatian, mentau diribut kemandingin pasal itu buku negara. Kedenya kepada yang berhadir, ambo mengucapkan salam. Pertama sekali, ambo mengajak mari kita bersyukur kehadiran Allah Subhanahu Wa Taala. Zat nanlah mempertemukan kita di gedung itu dalam rangka bersilaturahmi dan berbincang-bincang tentang masalah awak sama awak. Semoga apa yang kita bincang akan diridhai oleh Allah dan bermanfaat untuk kita dan masyarakat kita seluruhnya. Kemudian salawat dan salam berlimpah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita nanti di kampung akhirat akan mendapat syafaat dari beliau. Amin. Para hadirin, sebelum saya masuk kepada pokok pembicaraan, saya ingin menyampaikan bahwa seharusnya kita ikut berduka dan mendoakan semoga saudara-saudara kita di Jawa Barat, di Cianjur yang dapat musibah gempa sekarang pun masih belum tertanggulangi semua. Kita doakan kepada Allah, mudah-mudahan yang meninggal akan diterima Allah amalnya, diampuni dosanya, yang sakit mudah-mudahan cepat sehat, dan masyarakat yang centang perenan akan teratur kembali. Informasi yang sempat kami terima tanggal 23 November ya. Kejadian tanggal 21 bahwa masyarakat Minang yang ada di Cianjur ikut
korban yang pasti waktu itu 57 rumah warga Minang hancur dan rusak. Itu tanggal 2 hari sudah kejadian. Nggak tahu sekarang belum ada informasi dan belum ada informasi tentang ada atau tidaknya warga kita yang meninggal. Maka hal ini tentu dapat perhatian kita bersama bahwa ini adalah musibah nasional dan musibah Minang tentunya. Perhatian, barangkali perlu juga saya perkenalkan kita selalu, walaupun barangkali sudah ada yang kenal, tidak khusus pribadi, tapi secara nama mungkin foto-foto adalah kenal Direktur Perpatian. Memang Ambo masuk Jakarta tahun 2005 dan tahun 2019 sebelum pemilu kami pulang kampung dan sampai kini belum pernah balik ke Jakarta. Jadi lebih 3 tahun kami di kampung dan itu adalah suatu panggilan sebenarnya dan kami ideologi kami pulang dan ada kesempatan Ambo untuk berbakti buat masyarakat awak berdasarkan pengalaman-pengalaman Ambo tentang adat istiadat. Ambo Datuk Perpatian Mama dari rencana Ambo di Semenggata umur 80 lagi ya, dan keluarga sederhana, anak bertiga cucu selapan tinggal di Jakarta. Ini pulang kandang dan balik pokok. Modal asal tinggal di kampung, nalabonya ada rantau. Itulah sebagai perkenalan dari Ambo bahwa Ambo itu orang meninjau. Orang meninjau itu rancak, memang alamnya indah, danaunya gemilang, ribuannya labe, dan kilo sampai labe terkenal di mana-mana. Memang indah meninjau itu, tapi indahnya dari mana? Apa? Indahnya meninjau itu dari rambut pagi, dari Jawa. Kalau Anda turun ke bawah melewati waktu lampu, Anda akan kecewa, ingin kembali ke dia. Mana yang indah meninjau? Ya ada. Begitu juga dengan Datuk Perpatian yang meninjau dari Jawa, seakan-akan Ambo orang pakar adat. Banyak kaset secara tirabi yang mengeluarkan video, ada 20 video, dan di Jakarta Ambo sering diundang oleh IKN untuk berbincang tentang adat istiadat. Kadang-kadang memang, tapi sebenarnya Ambo hanya pada bakadai. Ambo raga kelimo barang selusing, anu kadai nama ampai, nama gantung, mereka diurang barang berbudak impor ekspor. Tapi Ambo ada raga kelimo kadai nak nampak banyak orang. Itulah Datuk Perpatian. Dan hal itu bukan basa-basi, tidak, karena saya tidak pernah kuliah. Pendidikan saya terakhir adalah SMA di Medan. Sudah itu melakukan buana, memberikan pagi berisi bulan tahun, akhirnya terdampar di Jakarta dan tua di Jakarta. Tak bisa banyak. Itulah Ambo dalam hal itu pantun orang awal sekali hampir kesalendang pembawa anak turun mandi juga ada yang Ambo mengapalang besar jauh sekali. Cuman ada semacam panggilan, ada semacam tanggung jawab moral bagi Ambo. Dan tahu, Ambo ingin tahu, kurang dan Ambo tahu, ingin pula orang tahu, dan Ambo ingin mencari tahu
masalah-masalah antara kita sama kita. Para diri melihat kepada tema kita yaitu lagi akan sedia kami ulang dan pinang dan ampun. Saya teringat apa namanya itu suatu gaung, suatu semangat yang digelorakan oleh pemerintah beberapa tahun yang lalu, yaitu Babanya Kesurau atau Banyak Barangari. Banyak Kesurau mengkasihnya pasti tidak mungkin kita baraja mengaji masuk anak-anak seperti surau dulu di zaman kami, tidak mungkin. Nah ini berubah. Untuk berbalik ke surau secara fisik sudah tidak mungkin. Kemudian pun berbalik bernagari pun berubah. Kalau dulu balik nagari itu angku palu dipilih dalam nagari mesti seorang nenek mama. Ini itu tidak harus seorang nenek mama, siapapun warga di daerah itu berhak untuk jadi wali nagari. Jadi baca Banyak Barangari maksudnya ialah nilai-nilai nagari itu dikembalikan kepada yang asli. Untuk Banyak Barangari membuat nagari ini seperti nagari tahun 50-an, no way, tidak mungkin. Maka itu sesuai dengan kaidah adat itu sendiri yang mengatakan bahwa sekali aja kadang sekali tapi berubah. Kalau demikian pun sekali aja kadang tapi berubah, isu aja kadang berubah tapi lusa berubah pun tapi aja kadang kali berubah tapi apa itu dengan kabupaten berpendirian berubah terus. Mana asli itu? Nah, itu ungkapan itu harus diterjemahkan. Jangan mendengar lafaznya saja. Sekali aja kadang, sekali tapi berubah. Nama pendirian berbeda apa begini? Tadi berubah. Ba'ala kurang begitu pula. Kemudian ba'a bunyi gandang, mana di belum lagi. Nah ada pendirian berminat kalau cerita. Maksudnya pepatah itu ialah sekali ayah gadang itu memanglah suatu fenomena alam, harus terjadi. Kemudian tapian berubah, kalau kepatang tapian ada 3 lekok, tapi batangnya diluruskannya dia jaga lurus, berubah. Tapi nilai daripada batang air itu sendiri, nilai daripada sungai itu sendiri tidak berubah. Bahwa air itu tetap mengalir dari hulu ke hilir, tidak berubah. Air itu suci dan mensucikan tetap. Jadi yang berubah itu apa? Yang berubah itu adalah bentuk formatnya. Namun nilai daripada sungai itu sendiri tidak boleh berubah. Kalau sekiranya kita misalkan kepada foto, gambar, silahkan merubah bingkai itu silahkan. Tadinya bila, kemudian jadi kayu, oke. Kayu kini jadi plastik, tidak jadi masalah. Tapi gambar di tanah tuh, dan dilingkai oleh bingkai jadi jangan dirubah. Tukar-tukarlah bingkai. Tapi tetap gambar itu tetap itu yang kita bingkai. Itulah barangkali pengertian daripada babanya. Alamu serak binang di bagian ketampu lalayu Syria pun cerita pula
Jadi maksudnya ialah nilai-nilai Minang awak itu sendiri, walaupun negara ini berubah, walaupun kondisi tidak macam dulu lagi, tetapi itu harus kita pertahankan. Jati diri juga Minang tidak boleh kalah. Jadi dalam hal itu Ambo mengingatkan bahwa awakku pernah hebat, hebat awak dan pokok. Ambo berani mengatakan bahwa kita lebih dulu berbuat sesuatu daripada orang lain. Tidak senasional dunia yo, kurang harus aku itu yang terlebih Minang. Bahwa ada moto Semen Padang mengatakan kami telah berbuat sebelum orang lain memikirkannya. Minang itu alun tekana dura lagi awak rumah, alun Jepang lagi awak leho, mabuktinya itu ada montana Minang, tidak ada montana. Tolong perhatikan. Sehabis Perang Dunia Kedua, bertahun sampai kebelakang, mainnya nasib-nasib sipil di seluruh dunia itu kelengkapi gara-gara perang. Maka timbullah pemenang-pemenang perang sekutu waktu itu, antara lain Inggris, Amerika, Rusia, Belanda dan lain-lain, membuat satu kesepakatan, yaitu kemudian menelurkan apa yang dikatakan hak asasi manusia, Declaration of Independence. Sampai belakang itu barulah ini awak tahu bahwa ada HAM, hak asasi manusia, sampai kepada pemerintah kini itu ada menteri HAM. Tapi ada mereka HAM, bola lama siswa lela do HAM jawab telah dipraktekkan masyarakat. Tapi namanya tidak HAM dong, namanya yaitu lama Jawa ketujuh juga. Itu HAM. Awak mendapat orang tak kehilangan. Jangan lama ditanggung saja pikirkan hasil kerja. Itu prinsip sosial Minang. Alun ada orang membicarakan HAM. Ada lama Jawa ketujuh orang. Anda boleh berbuat apa saja mau Anda, asal jangan mengganggu kepentingan orang lain. Kebebasan seseorang dibatasi oleh kebebasan orang lain. Tuhan itu di awal macam itu. Tidak engkau mau ada seorang pikirkan itu ajaran adat yang paling murni. Ajaran adat itu HAM itu lah. Awak mampu beli TV baru, rumah awak baru, bakat awak, TV awak dibayar belumnya dari anda tujuh awak dangdut segala macam. Siapa keberan? Awak kembali rumah awak, keluarga awak, tapi ini lama di awak ketujuh orang. Nama awak lain ketujuh orang mereka rumah. Tetangga awak kata ganggu gara-gara itu, antah anaknya berkelalo, antah ini aku tamu, antah ini kurang sehat, tapi kita baik. Bunyi TV itu sebuah awak, tidak bunyi ya. Nan lama di awak Tuhan, jangan mengganggu dalam hati orang. Nah, itu satu contoh bahwa ada terpikir lain di orang barat itu membuat hak asasi manusia, Declaration of Independence itu dia adalah tahun satu. Dan kedua, baru-baru saja awak menangado tender itu penawaran tertutup. Itu tender. Seorang pemborong akan mengajukan penawaran tertutupnya kepada yang punya proyek. Seluruhnya mengajukan nama dan yang murah itu nama tender. Atau
untuk melambaran itu siang paling tinggi aku ini dan mana ini dan barang. Jadi ada semacam kejujuran, ada semacam keadilan di dalam mengalir, di dalam berdagang, bahwa awak tidak boleh bersaing antara pembeli antara awak sama awak. Tak boleh berlomba menurunkan awak banyak titik. Barang juga syaratnya mau 50, awak 75, 90 awak mana barang. Ada persaingan tidak sehat di dalam menawar itu. Itu biasa itu. Dia orang Masa saja, dia orang Barat, dia orang Arab, dia orang Awak gitu. Tapi ada satu cara di mana kamu orang awak itu jujur, orang awak itu tidak menyinggung perasaan orang, tidak tersinggung orang karena awak banyak ide. Mempergaduhkan sistem teman-teman Barroso. Tanya kita terjadi, dia tahu. Bara harago ditawarkan, bara diago orang, jari di bara orang satu. Tahu apa pindah pada nama nya tinggi aguannya kayaknya lagi namanya Barroso sampai kini masih itu dilaksanakan. Nah, orang baru mengenal tender penawaran tertutup di Minangkabau dulu lama awal melaksanakan. Apakah hebat orang Minang? Dan itu bukan hanya utara atau perpatian. Silahkan untuk membantu, silahkan apa namanya itu yang nama sampaikan tadi itu dipertanggungjawabkan. Memang macam itulah kehebatan orang Minang. Orang Jepang baru saja menciptakan rumah anti gempa karena di Jepang itu memang sarang kampung, sarang tsunami. Baru sesudah Perang Dunia Kedua itu katanya suatu bangunan yang tahan gempa. Pak Acaranya dia ada lagi. Atau mungkin semacam per, atau semacam apa alat-alat dipakainya. Tadinya bagaimanapun goncangan gempa tak kena rumah. Tapi orang Jepang ini hebat Jepang. Tapi di Minangkabau, ada ulu kami. Rumah gadang tidak pernah runtuh terhadap kamu. Pernah mendengar rumah gadang? Segadang-gadang kampung tahun 26 tidak satu pun rumah gadang dan runtuh. Rumah anti gempa pertama di Minangkabau. Maka ada rahasia-rahasia arsitektur rumah gadang, di mana sambungan-sambungan kayu itu tidak dipaku tapi dipasang. Bahwa tiang itu terletak bukan digosok ke dalam tanah tapi dia batu pijak pada sandi. Rumah itu mekar kate uji kelawat berlawanan menurut ilmu tarikan bumi. Seharusnya kate dalam kelawat seperti piramida, tapi kadang-kadang uji kelawat gampang ini. Apa rahasianya? Kalau tiba angin menghantam dinding, kalau sekiranya tapi di dinding 90 derajat rabah rumah, mana kekuatannya. Tapi dengan condong tak membawa kekuatan angin dilarikan ke bawah. Nah, ada kampung awal apa namanya seperti di Jawa. Angin putih beliwang, angin ada itu ngaruh masyarakat. Banyak rasio-rasio itu yang orang lain baru mengungkapkan. Seperti pasak-pasak rumah antara parang dengan tulara, antara ras terkecuali tidak di kampungnya. Apa sebab? Ini dia. Sebabnya ialah karena taatnya di Minangkabau itu masih adatnya.
adat matrilineal dan adat pusaka tinggi. Itu nama benteng ini. Seorang anak ditinggal ayahnya mati, tanggung jawab ayah itu digantikan di mama. Anak dipantu kemana dari bimbing. Dibimbing, diarahkan, dijadikan orangnya oleh mamanya. Kemudian dia diasuh oleh keluarga, oleh neneknya, oleh eteknya, oleh mertuanya. Tidak terantar anak yatim. Tidak terasuhnya kematian bapak. Jadi karena mama lebih mengganti bapak, kemudian keluarganya pun berbeda. Kalau terjadi yatim piatu, kemudian ibunya, dia tidak kecewa, dia tidak kegampang karena ada nenek, matu keluarganya yang tak urusnya. Dan walaupun ayahnya bini baru, dia tidak kuliah dibawa ke rumah ibu tiri atau dititipkannya ke rumah keluarganya. Tidak, karena apa? Karena itu adalah kaum awal. Jualnya di Johratul seperti ini. Sia orang nan berwenang, sia orang nan wajib menyelamatkan anakku secara moral, mamanya anak kan kawan dibimbing. Dibimbing itu diarahkan, diminang. Kemudian orang laki-laki duda dan tidak punya istri, alhamdulillah kalau pencarian. Kalau tidak pencarian makan terowongan. Lalu disuruh. Surau itu adalah tiap kaum punya surau, dan surau itu adalah penampungan. Surau itu fungsinya sebagai wadah pendidikan, tapi surau itu adalah sebagai asrama persenterahan. Kalau ada orang tua tidak uzur para perawatan dirawat di rumah kadang, tidak telantar makan. Tidak ada peti jompo itu baru kini terangan. Karena apa? Malu kau kalau ada familinya minta sedekah. Famili siapa? Asuku jadi aku. Oh, kita berpikir menyurusan. Sampai kiri kaji orang. Jadi ada rasa malu, ada rasa dalam hati itu berlomba untuk mengentaskan kemiskinan. Bagaimanapun miskinnya orang Minangkabau yang tetap bermilik, walaupun tidak gadang, walaupun tidak lawet, tapi dia punya sawah pasti itu. Satu tinggi itu kan ada yang tak mau dua namanya. Itu Minangkabau. Jadi dalam hal itu masalah anak yatim, masalah fakir miskin lah ditanggulangi lebih dulu sebelum turunnya surah Al-Maun. Araita lazim kazibu bihi fala kala dia doa yatim malah itu dua tahun. Apa dah hebat awal? Alun tiba perintah lain awal mengamalkan. Banyak barangkali yang bertambahkan ada semacam pendapatan baruan untuk mengatasi kekejaman kapitalisme di dalam pengusaha, untuk menghilangkan riba atau kesewenang-wenangan orang punya modal, maka ada dibuang di awal abad belakangan suatu ide, suatu cara bahwa tidak perlu menyalahkan PDK Bank berusaha, tetapi dengan sistem syariah, bagi hasil tidak berbunga sekian persen modal tadi pakai modal apa lalu ke proyek, keuntungan bagi rahasia. Tidak ada riba, tidak ada penekanan,
beruntung sama beruntung, merugi sama merugi. Itu diterapkan oleh syariat. Tapi sebelumnya itu, tanya restoran-restoran orang Jawa. Rumah makan orang Minang dari dulu sampai kini itu tidak pernah menggaji anak buahnya loh. Karyawannya itu punya persentase. Boleh kita nyuruh sajak dari punya modal, pemilik modal, sajak dari juru belanja, sajak dari juru masak, dari tukang hidang, tukang cebok segala macam itu dapat persentase berapa persen berdasarkan kemampuan dan kapasitasnya. Jadi mereka itu tak merasa digaji. Kalau digaji ya gaji dikasih itu aja. Terserah apa kok karugi ko lawan dari gaji itu. Dengan adanya sistem itu maka orang karyawan restoran merasa bermilik dengan restoran itu sendiri. Rajinnya untuknya karena omset lapau naiknya persentasenya kena lahado sebelum timbulnya ide-ide dan itulah salah satu dan banyak hal lain kalau karena terkait demokrasi baru diciptakan orang Prancis di zaman Ludovic Caillebotte oleh Montesquieu bahwa sistem kerajaan itu harus dimusnahkan di muka bumi. Soal raja pun sama wakil Tuhan muka bumi 5 saja itu termasuk Minangkabau atau Riau. Itu memang ada raja, tapi dengan adanya revolusi Prancis tahun 1789 kerajaan dihapuskan di muka bumi, diganti dengan presiden yang dipilih oleh rakyat. Dipilih presiden itu Adojo memang mempertahankan raja macam Belanda, Inggris, Jepang, segala macam, tapi tidak berkuasa lagi raja itu. Ini hanya sebagai lambang nama merentah Perdana Menteri. Dengan adanya trias politika, ada tukang buat undang-undang, ada tukang jalankan undang-undang, ada tukang mengawasi undang-undang. Raja tidak manis saja. Tidak menerima sama anak buahnya. Nah itu terjadi di dunia tahun 1789. Di Minangkabau siswa lahado dewat. Angku Palo itu dipilih itu nama milih secara bertingkat tentu pemilu-pemilu itu demokrasi dan banyak prinsip-prinsip demokrasi itu yang dijalankan di Minangkabau. Bahwa sistem musyawarah di Minangkabau seluruhnya, bahwa nalado diambil dipakai 6 bulan peluang pendidikan. Seluruhnya itu adalah demokrasi. Lahado sebelum timbulnya revolusi Prancis itu berpilihan. Nah, pilih itu tentu orang elok laku, orang yang jujur, orang yang amanah. Jadi sebelum adanya demokrasi segala macam itu, Minangkabau adalah luar menghormati wanita ko salamono ko kan jadi pelengkap penderitaan laki-laki. Menurut Pedusiko dulu untuk keturunan saja lain ada. Tidak ada harga orang Pedusiko. Kita tahu bahwa suatu kali Abu Bakar Umar berkata, Tagala sudah itu mana ini? Tanya saya, kenapa engkau diambil yang memilih? Tadi ketawa, sekarang menangis. Apa yang terjadi? Apa yang Tuhan terjadi? Oh begini, saya teringat nostalgia pengalaman saya dulu. Apa pengalaman Tuhanku? Bahwa saya pernah membuat Tuhan dari roti, membuat Tuhan dari gandum. Setelah dibuat Tuhan itu dimakan Tuhan.
Itu di zaman jahiliyah. Oh, lucu berjalan. Tapi kenapa anda menangis sekarang? Amirul Mukminin kok berubah dari ketawa menangis? Saya ingat bahwa saya pernah menguburkan anak perempuan saya hidup karena adat jahiliyah waktu itu mengatakan bahwa manusia itu tidak perlu bunuh saja, tidak ada manfaat, jadi beban. Makanya disuruh bertani, dia dapat tenaga. Beternak baru-baru, takut mereka dia. Keparang mereka beriwan mereka. Jadi agunonyo, orang cak ini diintai-intai ini kepada suku nelayan parang katanya. Ada mereka rasa dia, bunuh saja. Itu sejarah kan, itu tahu sejarah. Di Cina, beberapa siklus yang balita kau boleh sepatu basi. Kasihnya supaya kakinya kucui dia boleh keluar rumah. Di siang waktu itu ada untuk keluar rumah saja. Di India, kalau orang laki-laki mati di Karamasi itu adatnya orang India. Itu adalah ajaran agama Hindu. Kalau suaminya mati dipanggang dia kubur, istrinya dilempek-lempek ke dalam batu nol itu. Aduh, harga wanita itu tidak ada. Kemudian di Jawa ada pepatah mengatakan bahwa neraka nurut ke surga ngikut kama laki turi dan neraka surga elok berua mengabdi ke suami. Menandakan bahwa reproduksi itu hanyalah untuk kepuasan laki-laki saja. Itu tidak dulu ya. Tapi ini bahwa wanita itu malah dimuliakan, dihormati, menjadi induk kesukuan. Eloknya negara itu kalau lain orang produksinya itu terbimbing. Itu sebabnya bahwa awak pokok memuliakan ibu, dan di sinilah barangkali sumber-sumber daripada pemikiran mati yang lain. Bapak Soke Ibu, itu Minangkabau. Lah dulu awak menghormati Minangkabau, orang perempuan itu sebelum Islam mengatakan hormati wanita. Surga di bawah telapak kaki. 3/1 untuk peran ibu dengan bapak. Tanya saudara, ya Rasulullah, siapakah orang yang harus dimuliakan Rasulullah? Ibumu. Sudah itu siapa lagi Rasulullah? Ibumu. Sudah itu ibumu. Sudah itu siapa lagi Rasulullah? Bapakmu. 3/1 untuk ibumu. Macam itu Islam menganjurkan menghormati wanita bahwa derajat itu tinggi. Walaupun wanita itu tidak boleh memerintah. Ajalah tuamu ala nisa, wanita itu adalah dipimpin oleh laki-laki, bukan memimpin. Nah dulu apa? Sebelum perintah. Jadi dalam hal itu, seperti yang mau sampaikan dalam hal itu, bahwa ada yang mengatakan adat Minangkabau itu bertentangan dengan Islam. Mana itu adab salah kita Allah? Islam mengatakan bahwa bernasab kepada ayah. Kenapa orang Minangkabau bernasab kepada ibu? Itu kan melawan hukum itu. Itu kan tabrakan namanya hukum Islam kepada ibadah. Tidak. Orang Minangkabau tidak bernasab kepada ibu, tapi bersuku. Nasab tetap pada ayah. Nah, ada mama menikah dengan ayah. Oleh itu Pak Tuwono, oleh itu
angkuno konde itu tuh misalnya ayah. Jadi nasab itu tetap dari ayah. Bersuku ke ibu dua-dua dipakai. Itu seakan-akan ada hukum adat dan hukum agama itu seakan-akan rel kereta api yang dua terbang untuk sampai ke stasiun. Jadi dalam hal itu orang mengatakan pertentangan melawan adat, melawan agama tidak. Nah buktinya kali sesuku, buktinya antum bersuku tinggi, kok turun kepada kemerdekaan kepada rakyat itu dipersoalkan orang sampai kini. Padahal mengenai nasab tetap bahwa itu adalah nasab dari ayah. Suku tetap dari ibu. Ini dipraktikkan oleh Buya Hamka. Hamka, Haji Abdul Malik Karim Amrullah. Itu nasab itu. Namun Buya aku adalah Malik, anak Karim, Karim itu anak Amrullah. Itu nasab itu. Keturunan tadi. Tapi sebagai orang Tanjung, sebagai orang Minangkabau bersuku Tanjung, beliau tidak memungkiri, malah beliau itu kok memakai gelar untuk Indomo kesukaan Tanjung Selatan. Itu dipraktikkan. Beliau bukan berfatwa, tetapi dengan praktik dirinya mengatakan bahwa bernasab kepada ayah, bersuku kepada ibu. Jadi dalam hal itu banyak ketentangan mengatakan antara Islam dengan adat Minangkabau itu bertentangan. Sebenarnya tidak. Dalam hal ini ada satu analisis sambut tentang awak bernasab kepada ibu. Apa alasan orang Minangkabau itu bernasab kepada ibu? Kamu tidak pernah dapat informasi, tapi memiliki surah mau operasi surah makro mungkin mencari mungkin. Nah itu saya daripada pandai untuk dari nomor dan untuk menganalisanya. Ada 3 menurut Ambo. Makanya orang Minangkabau itu bernasab kepada bersuku kepada ibu, menghormati, memuliakan wanita itu sehingga dianggap beliau menjadi ibu persekutuan. Nah pertama, karena dasar cinta. Cinta antara ibu dan anak pun tidak bisa dipisahkan. Bagaimanapun sayangnya seorang ibu kepada anak, tanya kepada ibu dan pada dia. Itu dari dulu saja, dari manusia gua, tapi manusia modern ini kok lebih akrab ibu Johanna daripada ayah Johanna. Sampai kini masih modern ini kok macam itu. Karena apa? Karena tugas daripada ayah itu cari nafkah, menghidupi keluarga. Pagi jalan bayi, malam balik pulang. Bayi berkure, bayi mencari makan. Sebelum anaknya bangun sudah keluar rumah. Pulangnya anaknya sudah tidur. Kapan dia bergaul dengan anak? Jadi karena cinta kasih, karena sejak dari menghamilkan, terus melahirkan, terus mengasuh dan segala macam itu semuanya adalah ibu. Tengah malam mereka anak, entah digirangi, entah anaknya lapar, entah masuk angin dan segala macam. Itu ibu yang bangun dulu, anak itu menangis lagi. Ibu soalnya kayak putih segala macam, soalnya penyelidikan, sibuk ibu tadi. Dan si ayah tadi lah mau ngalaro karena payah mencari siang. Kadang-kadang dia pindah kamar, kadang-kadang tuntut dari rumah maka ya. Perbedaan antara ayah dan ibu. Lebih akrab ibu pada anak daripada ayah dan anak. Dan itu tak bau-bau saja darinya. Dilahirkan sampai beraja mengecek, beraja berjalan, beraja segala sesuatu dari ibu, maka akrablah ibu tadi kepada anak. Apa tidak pantas kalau orang Minangkabau itu memuliakan ibu, orang yang pernah berjasa dalam kehidupannya? Itu alasan wanita.
Jadi karena cinta. Yang kedua karena logika, akal sehat. Pasti seorang anak yang dilahirkan pasti anak ibunya, tapi belum tentu anak bapaknya. Ambo, Yus, anaknya Satya, ibu aku namanya Satya. Orang tahu kalau Satya itu mengandung kamu sehingga pernah mau dia kamu semua kamu. Bidan orang tolong kami nona mengatakan memang aku menolong kerja aku memang tahu orang selalu kalau itu anak Satya. Makanya tak perlu mengatakan anak dia sebenarnya, tapi Mak Jalil ayahmu mengatakan Yusuf bin Jalil, anak dentu. Karena bisa saja tidak anaknya. Maaf, mungkin saja seorang ibu dan tubuh sampai suami berselingkuh, mungkin saja ia terdapat kecelakaan, sehingga bibit yang ada dalam rahim itu adalah bibit orang lain. Lainnya baca secara biologis bukan anak suaminya. Jadi yang pasti ini logika, anakku pasti diklaim oleh bapaknya. Sylvia binti anak Deni. Tapi perlu ibu mengatakan anak ini tidak perlu. Karena orang tahu kalau itu orang anaknya. Jadi secara logika pantaslah orang Minangkabau memuliakan itu sebagai orang yang pernah berjasa dalam kehidupannya. Apa salah? Silakan orang-orang itu patriarkat itu membantah. Kalau itu alasan dan argumen Ambo Ambo tidak informasi dari orang lain. Yang ketiga, secara matematika bahwa lebih gadang jasa ibu nangko daripada jasa ayah tentang kehidupan anak. Pasti itu. Ibarat begini kok, ayah dia ibu nangko berkongsi dalam petani sawah membangun. Maaf, kalau bisa diusahakan itu bahwa ayah yang nangko punya modal sama banyak stampangannya, kan paham gitu. Sama banyak modal awalnya itu. Setetes orang, bibit. Nah, sama banyak. Siapa punya sawah? Rahim itu siapa ya? Ibu. Di mana ditanam untuk bibit tadi kalau bukan di sawah? Nah punya sawah itu ibu. Ini yang punya rahim. Kemudian siapa menyanyi supaya gadangannya ibu. Dari saluran makanan ibu itulah masuk kepada anak supaya gadangannya dalam rahim. Ibu latih ibu punya ibu. Sudah itu cara bertani namanya berhama apa sih ya? Yang kepayat kepasian dulu itu tidak apa-apa. Ibu memakan mencari anaknya supaya sehat. Sudah itu nama racun hama kalau umpamanya ada pianggam segala macam, tetap ibu ayah tidak tahu menahu. Kemudian ibu dipanen, mahirnya menyerbi, siang berkah. Ya ibu melahirkan, bapak cuma memasuk pupuk, membali di luar. Itu modalnya tuh. Jadi modal itu bahwa ayahku cuma 2 modal, sedangkan ibu nanti adalah 6. Gak ada modal ibu daripada ayah. 2 banding 6. Sama enggak dengan 3 banding 1? Pada waktu 6 ya,
hadis Rasulullah tadi, ibumu, bapakmu, tiga pada satu. Seimbanglah dengan modal ayah tadi cuma dua, sedangkan ibu cuma anak. Secara logika, secara cinta, secara matematika, tetap kalau Minangkabau itu punya alasan tertentu untuk mendukung anak supaya kemudian bisa matrilineal dan kekerabatan. Jadi ini adalah anak daripada ibunya, dan dalam hal itu dikatakan awal bersuku ke ibu, kemudian berasal kepada rakyat. Iya gitu. Ya, itu diskusi. Ya. Baik, terima kasih Yus dan Pak Batin. Tadi dari beberapa penyampaian beliau tadi sesuai dengan tema kita juga, dan juga sesuai dengan buku yang beliau susun juga. Tadi beliau mengungkap beberapa wajah Minangkabau sebenarnya, sesuai bukunya ya. Wajah Minangkabau mulai dari HAM-nya, mulai dari bagaimana penghargaan dan jual belinya, dan arsitek rumah gadang juga ada filosofinya, belum lagi kepedulian orang Minang, anak yatim, fakir miskin, bagaimana surau, peran surau juga untuk pendidikan juga, untuk menampung juga, dan juga bagaimana demokrasi yang sudah kita lakukan. Apalagi kondisi sekarang ini juga nya, aduh orang mengecek le Minangko nak Pancasila saja. Padahal mungkin asal Pancasila dan ilmu itu ya dari orang Minang. Barangkali dari beberapa penyampaiannya tadi, seperti yang beliau bilang ungkapkan tadi, pertemuan kita barangkali pada kesempatan ini juga sekaligus bincang-bincang, diskusi. Makanya dalam setengah jam ke depan setelah beberapa penyampaian beliau tadi, barangkali kami mintakan juga partisipasi aku dan Mama, bagaimana kita menyikapi dari apa yang akan kita lakukan depannya terhadap Minangkabau ini barangkali sesuai juga dengan tema kita itu Syria balik ke gagangnya, Pinang balik ke tampuknya. Barangkali kami buka ya, silakan aku mohon bantuan kepada juga Bapak Ibu Panitia untuk mikrofon. Silakan disebutkan juga perkenalkan dirinya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, mohon izin kepada mama angkuanku nagaran bahasa Tuhan. Sinta nambo karena aku nanti yang dilihat nanti dengan mata kamu. Baik amanah Tuhan. Sebetulnya malam ini kami dapat cincin cipta kuliah namun Bapak nak di luar dugaan. Kami lihat tadi di randaunya lain, akhirnya tipu ada dua. Kebetulan ada dua itu lampu secara pribadi. Ada kita ayah, ada cerita Mak Inggi, ada cerita kaset dulu yang begitu mendidik. Yang ingin aku tanyakan pada kesempatan ini ada dua. Yang pertama, karena acok ayah gadang di Minangkabau, aturan itu baru-baru dulu desa negari dikoyak-koyak jadi desa. Kini balik lo ke negari balik. Jadi acok ayah gadang akan mila menyang sendiri mama pengakuan. Nah oke yang dipilih. Jadi nana buat tanya kini kok yang versi negari adat Minangkabau itu yang mana kemarin? Yang negari adat sesungguhnya. Kadang-kadang ada negari adat itu dipakai oleh sebagian kawan-kawan untuk tak boleh menyampaikan ide atau semacam-macam lah. Oh ini kan adat seringkali negari. Mama kan semangga kami ada sebagian begitu. Jadi tolong uraikan dan jabarkan ke kami. Kebetulan kami bersama-sama pada begini banyak cerita-cerita lucu kami yang dari kampung datang kemari tiba di hotel kau mau buka pintu tidak bisa, nanti pulang di dalam lain macam-macam dari
Kita sampai di pintu lain. Kok mana tuan? Ini kami terima kasih loh ke anggota DPR yang mau mengumpulkan kami. Tapi hendaknya tembak pun dan seluruh itu. Sekali, oh itu enggak loh, 2 tahun dulu saya. Oke, sekali 6 bulan, sekali setahun. Kalian setuju itu enak ya? Baik. Yang mau terima kasih. Tiap bulan ya dia. Mohon izin tadi dari aku ya Bu. Bismillah. Nama aku Zainal Datuk Maradona Hitam. Kampung di Sitanang Marolakin. Tagadai Kacaniago. Kakemanakan Mak Datuk di Kota Panjang Mampasi. Aku mak rumah. Kata sepasang mau minta juga tadi. Makasih Mak Datuk. Dan salah langkah lo. Silakan. Makasih Mak Datuk. Terima kasih. Aku Zainal Datuk Maradona Hitam. Beliau ada semangatnya negara ada itu. Aku udah bius ya. Mana semangat? Terima kasih Ketua Bayo Gayung Sangwi. Mau jawab semampu ambo jawab berdasarkan pengalaman pengetahuan ambo. Dalam hal itu tentu keterbatasan ambo. Namun kata mesti dijawab, Gayung mesti disambui, ambo cuba-cuba lah. Ya orang mandok. Pada pokoknya adat itu terbagi 2. Yang pertama adat yang dikatakan adat yang sabatan panjang. Adat yang berlaku di seluruh Minangkabau. Itu dikatakan adat yang baru mati. Nyo dianjak, inyo dan lainnya dibubui tak mati. Kama pun dipindahkan negara itu sama. Kemudian kedua ada selingkan negara. Adat selingkan negara itu ialah dikatakan adat dan bagus sinta, boleh diperlungga, boleh diparik, tak boleh dibuati. Dan sikolah kita banyak terpautnya dengan adat selingkan negara masing-masing. Dalam hal itu tentu saja menurut apa namanya itu prosedurnya bahwa adat selingkan negara itu harus merujuk kepada adat nan sabatan panjang. Sama dengan perda tidak boleh bertentangan dengan undang-undang PLI. Nah, jadi dalam hal itu acoknya kita buku di dalam perjalanan adat nan selingkan negara tadi. Adat nan selingkan negara itu dibuat oleh nenek mama di negara yang bersangkutan. Dan itu bisa koi ke bawah. Kemudian boleh ke direvisi, boleh ke ditinjau berbalik, silakan berdasarkan kebutuhan masyarakat waktu itu. Ketimbangmu kalau dulu surang penulu taga siku kabarapa. Tapi kini kepada ngawade di negara Kotonan Nampe ke Kumbua 26 nenek mama cuma siku kabarapa. Itu dirubah. Siapa merubah nenek mama? Boleh. Nah, jadi dalam hal itu kadang-kadang kita kok perbedaan pandangan tadi itu antara negara dan negara itu menjadi pertanyaan mangko berbeda-beda. Nah, banyak kepada banyak negara itu. Tadi kita mau katakan secara fisik, secara secara kenyataan itu secara dulu nggak bisa banyak negara tapi apa bisa kan kalau dulu banyak negara itu negara dulu kebalik dari 50-an negara baru nah penting ini itu adalah prinsipnya itu adalah nilai-nilai negara itu dan berubah nilai negara itu yaitu bahwa dalam hal itu anda tunggu nanti sejarahnya itu berjalan dalam pemerintahan. Siapa saya pandai mungkin ambil oleh negara. Siapa alim ulama mungkin di komunal namanya. Siapa lagi nenek mama mungkin di keluarga. Seharusnya 3 unsur nangkola yang akan membentuk nagari Nabuka menjadi nagari yang sejahtera, nagari yang pada tuntai batu batu.
Bapilin tigo antara undang, antara syariat, antara adat. Apa kita tanya do? Kamu tak bisa memastikan. Itu dia di negara masing-masing saja. Kadang-kadang nenek mama kau nyuruh saku dia saja. Keperasaan sekarang ditinggalkan. Dan itulah contohnya berbalik mana hari. Sama yang berbalik ke surau mengatakan tadi apa? Mungkin anak-anak kini itu lalu di surau macam dulu zaman generasi kami nggak mungkin. Tapi adanya nilai pendidikan surau itu bahwa surau itu adalah menciptakan manusia yang bertakwa dan manusia yang bermartabat, mandiri hidup. Itu didikan surau itu. Itu saya pemuka masyarakat awak, tokoh-tokoh nasional awak itu didikan surau satu, sian detail, lain daripada Ham Hatta sebagai dokter Agas, kemudian Yamin sebagai sarjana hukum, dan lain, kita buyangka, Profesor Doktor itu Agia, Nasir Syed, Agi Salim apoteker, Tan Malaka apoteker, seluruhnya itu beliau-beliau itu adalah didikan dari profesional. Kembali kian awak itu, baca mendidik zaman dulunya kini itu tentu berubah. Nah, dalam perubahan-perubahan itulah kita mengambil sikap apa yang cocok antara ikan dengan umpan. Jadi dalam hal itu banyak kesedihan, kegagalan tidak ada puas. Kalau dulu di zaman generasi kami, pewarisan adat kemailian dari dulu kamaru, dari nenek turun ke mama, dari mama kemanakan, turun kemanakan kepada generasi ke generasi itu. Ada kok dulu ceramah-ceramah adat? Tidak pernah. Ada kok bukunya dibaca? Tidak. Ada nggak waktu itu pemerintah untuk melakukan semacam pelatihan? Tidak pernah. Tapi bang kami berhadap, kau kok bisa mengalir adat itu dari luhur kayak ini? Mencontoh, mentola dan meniru kami. Bahwa kau ni orang tua itu berada kami tahu. Bahwa hubungan antara orang semado rumah antara baku berjualan anak pisang, bahwa antara guru murid segala macam itu kami perhatikan. Kemudian dipraktekkan, mengalirkan. Sampai kami jadi orang baradan dulu karena mencontoh. Akhirnya apa yang dicontoh anak-anak itu? Dan masuk mencontoh itu tidak mungkin lagi kini. Kini orang secara logika memakan adat. Kalau dulu kisah rohma kan. Banyak pertentangan kan anak-anak kini. Adat kan para pertentangan. Ada tele. Ya pura-pura ada tidak cialah juga. Kata-katanya terbanyak tadi. Nah, iko beban ke nenek mama. Iko namanya kita mengembalikan si ke dalam, memberikan pengertian kepada anak-anak ini apa itu adat itu. Kadang-kadang awak kan mati langkah. Nah, dari kemenakan itu mati langkah. Salah generasi kami sebenarnya. Karena kami tidak menganalisa dulu bedanya dicari ya dikawalkan. Sami anak watang. Ini anak-anak ini nggak mau begitu lagi. Pertanyaannya itu, batu mas duduk seorang katanya kok bersama sapi, duduk bersama balapan tawali atau tidak dari mutak untuk ini apa sehat. Duduk seorang itu balapan awak duduk bersama sapi-sapi. Itu secara logika banyak ditolong tentu diterangkan. Nanti mengkasih itu apa? Dua seorang itu oleh persoalan kecil sekalipun dipikirkan seorang akan umat, akan ruwet, akan susah, tapi dipersama-samakan ibu dari kawan susu, ibu saran dari pemilik itu dua sama. Nah mereka biasanya menerima itu kalau memang teranggap. Tapi itulah itu kadang-kadang memang yang
mati langka. Kalau bertanya alu dawa, alu kue jadi sasaknya dari apa? Di kaganya dari apa? Bertanya kami mah, aduh, makin menjambah mbak, di jalan sepanjang rumah tuh, maco dan daru segala macam itu kita itu tidak makan. Tapi ada di tengah-tengah jambah tuh ikan seekor, ayam sabara, randang sekarang aspat, super karena lama nampaknya bahagia 10 harum dari situ kan. Ibu tuan rumah kepada alek kami dari si Pangka lama menyediakan al-qadar kita. Nah minta kami kini ku akan nasi kantin dari Santo ayam tadi tadi. Silakan aku makan sekali. Silahkan makan jambal kami. Kita masuk kepala jambal. Tapi bang kepala jambal aku tak boleh makan. Mana boleh? Dia bang tak boleh. Mana ada nama mak. Kan tadi kan Rasulullah. Silahkan makan. Tidak ada kata kau ikut istimewa kau. Ikut tak boleh. Kau boleh ikut tak ada. Ini dimakan salah. Apa makan? Malah ada nama dikajang tadi sebelum sampai yang di otaknya itu nyetatap mengkotanya ada apa namanya baca letih kami terus target ini ulu lidah lebih juga banyak yang jawab. Ada pepatah mengatakan iyo kan orang lalu ke Jawa itu kalau ada seorang Tuhan berikan pengertian apa itu iyo kan orang lalu ke Jawa. Itu kita kadang-kadang mati langka. Itu kadang-kadang kita tidak cukup argumentasi untuk menantang pertanyaan. Dan itu berkembang itu. Tindak saja kepada nanti pelajar, tindak saja kepada pemuda-pemuda, kepada buya-buya sebagian juga bertentangan itu. Pernah di Padang dulu terjadi khutbah para khatib mengatakan bahwa orang Minangkabau ini dari dulu sampai sekarang munafik. Harus terbuat nasuhah kelihatan untuk pura masuk neraka. Ini ajaran sasar, ajaran salah. Orang tentu tak pandang menanyakan. Tak boleh mendebat batas semuanya di luar bagi perkembangan orang lain. Lain jalan yang nama Rasul katakan tadi itu alasannya mengatakan orang Minangkabau munafik. Alasannya apa katanya? Walaupun harimau dalam parit kami yang juga melakukan perubahan antara harimau dengan kami yang terdalam di luar itu menandakan orang munafik. Kalau harimau ya harimau, mengapa kami yang coba? Katanya itu dia tadi. Dia aku baru ke sekolah. Nah baru lah senang ke toko itu orang tahu nak. Nah harimau itu aku yang kami yang aku. Kalau menjadi sudah masalah jabat ketua meragukan kaum umat. Mana pepatah secara lafaz, secara harfiah batil itu. Tapi tidak tahu dan harimau itu apa, dan kambing itu apa. Jadi kesimpulan aku untuk menjawab tanya Ramadu tadi, dalam hal itu memang apa kan aku dan ada itu. Adat itu adalah sesuatu aturan-aturan yang wajib ditaati. Aturan yang masuk akal. Ini ada tidak masuk akal, ada kata mereka. Tapi mampu yang masuk akal diterangkan. Kalau dikatakan tentunya apa yang tadi ada kemana? Sudahkah dulu belum mulai? Tapi ya mak dimulai dulu baru sudahkan. Jadi yang bertanya ke dia, tanya kepada pemborong, memaniter daripada orang pendatang daripada proyek. Maniter tadi mulainya karena jono, matanya lagi. Mau mulai karena jono kok? Bahasa bab yang aku bisa melakukan. Ya lepas sudah kan minta dari buku.
Barakiaya, Abu Hari Sudarno, Barang Jiburu, Barang harga bahan, harga mati segala macam, jumlah sekian, kemudian ditawarkan kepada pemborong, ditawarkan kepada punya proyek, modal semiliar tangan, menjadi semiliar alternatif keuntungan. Apa sebab? Lah hutaknya main dahulu sebuah duit 50 kacau. Memang itu. Jadi ngalarkan kearifan itu yang penting dalam. Kalau tidak arif, tidak berada. Jadi dalam hal itu kadang-kadang memang muam tentang pelaksanaan adat. Kalau dia kan seperti tadi itu. Kalau contohnya tadi bahwa sekali yang digadang, sekali tak bisa berubah. Ayah gadang itu kata itu baru berubah pendirian perminan. Lima pendirian awal. Tapi mengkasihnya adalah nilai itu. Surau itu yang nilai surau itu kita kembangkan. Nah itu kali menjawab tentang fenomena pelaksanaan adat dalam negara ini. Kadang-kadang kita memang susah memikirkannya. Kemudian dikatakannya bahwa dia negari di negari ini beralulinya orang bersanjana ini mama mananya sudah tahunya dapat pilihan yang berpilihan rakyat itu memilih. Nah itu yang terjadi kalau hal itu dikembangkan tentu akan banyak pertentangan, namun kita lari kepada permasalahannya itu adalah kembali kepada induknya, adat musyawarah. Jadi dalam itu kepada orang kemudian mama, aku mengharapkan tolong bukan sebagai lembaga adat membina, mengarahkan, membentuk anak-anak muda menjadi nak nyawa dia sirih tadi kita buatnya. Kalau tidak harus sehat dan sirih kok. Coba pikir 30 tahun negatif, 40 tahun negatif kita tidak ada lagi. Nanti jadi ni mama siap anak-anak SMP ini, anak-anak SD ini. Kita harus kok. Atau bagaimana bentuknya adat itu 30 tahun yang akan datang kalau memang mereka expect sekarang. Tapi pengalaman aku kemanapun aku daya, kemanapun dia diundang untuk pencerahan adat, jarang anak muda ikut dan tahu adalah kita dan tua-tua saja. Nggak paham mengecek mungkin dia bisa, tapi paham memang. Anak muda kau sasaran kita supaya pewarisan tadi tetap mengalir dari hulu ke muara. Barangkali itu jawaban aku Mario. Ya silakan, Bu. Mohon untuk perkenalkan diri juga, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namo Nusab Sunuman, gelar Datuk Radio Maputo dari Istana Mawakil. Saya sebagai ketua dan yang bertanyakan risiko itu tentang peraturan negara yang telah keluar di Sumatera Barat itu Perda Nomor 7 tahun 2020. Tapi tidak satu pun kabupaten dan kota melaksanakan perda tersebut. Jadi kami kini tidak pakai perda itu. Jadi Pak Acaranya tidak ada perda nomor 7 tahun 2018 bisa dilaksanakan di kabupaten dan kota. Demikian terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
aslinya itu Pak Datuk. Itu ambo belum paham sebenarnya. Itu mungkin itu pertanyaan ambo akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kuda dulu. Kudatuk dulu itu adalah paling banyak terangkat. Cupa dia orang pengalis, jalan dia orang lalu. Cupa itu satu ukuran tertentu, dan cupa naboko adalah untuk berjual untuk memahami cupa. Tapi dia orang menggale supaya ini balabo cupa naboko hanya membagi cupa itu dengan kadang menjualnya dia cupa dan ketek. Kalau itu adalah keuntungan daripada orang menggale. Orang menggale nama nan tidak jujur. Jalan dia orang lalu, jalan terbantah. Mari betul kita jalan lain. Dan itu akan diikuti orang lain. Dalam hal itu, iko pepatah itu adalah sesuatu peringatan. Awas, jalan jadi orang lalu. Awas, cupa jadi orang menggale. Dan cupa ukuran tetap itu harus dipertahankan nilainya. Nggak boleh pakai turun menggale banyak. Apa cupa sudah. Jadi dalam hal itu kasihnya ialah bahwa awak nakoko jangan sampai awakku pincang kenong dengan orang lain. Jangan sampai awakku hilang gagapan, hilang tegangan. Karena suara-suara belum berita sekitar awak. Terutama jangan kadari orang awam. Dari buaya-buaya aja dari intelektual, dari profesor, dari dosen-dosen banyak kejanggalan. Jadi dalam hal itu hati-hati awak dicoba awak. Jangan sampai dia orang, karena orang mengalir itu mencari keuntungan itu jadi itu. Jalan dari orang lain sampai tiba jalan ada terbantang. Jadi bagi orang yang tidak berkepentingan dalam hal itu jangan sampai orang itu mengudak-udak urusan awak. Tapi dalam beradat sendiri lah. Lama kato justru. Kalau sekali kau hina pertahankan kembali pada materi nilai tadi, maka hari kau hilang pada mana. Makanya dalam adat aku jarang ada dando. Didenda orang koko dengan suku ayam, didenda orang suku kambing. Karena apa? Karena nanti adat nangko menuri orang begitu. Harus berlalu sedang ayam. Sekandang dengan ayam. Barang kunyit satu, buat nasi kunyit sedang ayam. Dia cuma begitu. Aikor menggalak. Jangan bakatonya dan prinsip dan hukum tetap ditegakkan walaupun siapapun dia itu adalah tantangan daripada kita. Jadi bagi kita nenek mama ini tantangan kau kan teman tahu banyak dari dalam, dari luar, dari HP segala macam. Seluruh itu tantangan. Lu menggayai sering itu. Bahwa kita mempertahankan prinsip dari akar menjadi salah. Ibarat ikan ikan di lubuk ketek, di tubuh, di hulu tubuh memecah, di dia jalan ke kambang, ke tanah siang kawake, di muarul kata, karena ikan menggapainya dari kalangan manakan sendiri nanti belajar dari kalangan apa namanya nuansa keinginan dari PH dari segala macam itu terjadi fenomena masyarakat awal ini. Ingin adanya WA, HP segala macam. Kok bukan main musuh gadang. Nah mudah-mudah dulu di zaman itu kan dulu menonton bioskop 7 tahun kakek. Anak balita udah beli. Kalau kini anak balita dalam kamar mentah bercanda. Baik kita mame dan itu adalah tantangan. Itu adalah suatu
Bengkala Jawa. Kadang-kadang mak, itu pacaran bawa mak. Katonya kawa. Kadang-kadang baong dan mama diperkenalkan pacaran. Padahal itu dia tak punya seketik dia dikatakan di pegandaan mak. Akhirnya biasa saja. Dan awak pun kadang-kadang tidak ada reaksi tentang hal itu. Jadi kadang-kadang hal itu memang balik-baliknya ke awak juga. Awak punya bengkalai cara kita menyelesaikan itu kohar. Berbiaya tidak ada semacam teguran, tidak ada sebuah hambatan, tidak ada upaya dari nenek mama untuk mempertahankan gantang awak tadi itu. Dan dia berbengkalai. Akibatnya seluruh berbengkalai itu kemanukan jumpaan. Seluruh orang lalu lalang itu kan cari jalan seorang, jalan terentang, tapi nyolong ke dalam sama. Itu yang terjadi. Jadi Bupati Ambo adalah sebagai peringatan lah bahwa awas awak baru ini nangkoko musuh selagi ini. Orang mudah saja merubah-ubah keadaan. Itu kan cara lama itu. Ini dah mulai mah. Hari ini berubah. Perintah kepada mama ini. Kamu akan seperti mama, tidak ada lagi. Kadang-kadang perintah ayah pun tidak. Yang nikah kawin kadang-kadang orang menekan saja. Inyol mencari pacar seorang, inyol menentukan alih. Boleh dirancang orang, inyol menentukan segala macam. Awaknya. Jadi dalam hal itu memang lamanya ini nak ngobrol orang mengali lalu lalang saja tentang awak. Lamanya orang Palakam ini benar disebut salah saja mencari jalan surat akhir jalan terasa. Itu lagi jawabannya. Terima kasih kepada Tuyus. Bertanya barangkali atau ada menyampaikan terkait dengan beberapa diskusi tadi, Mas Eno. Barangkali kalau baru tiba puluh hari ini kan gue, barangkali suka banget, aku begitu, hati gue hari ini. Sebenarnya memang bincang-bincang tentang adat gue barangkali cukup menarik untuk dibahas lebih panjang itu. Dari beberapa diskusi kita tadi dan juga beberapa masukan dan juga pertanyaan-pertanyaan dari yang guru tadi, mudah-mudahan ini bisa juga menyentil keadaan kita sekarang itu. Barangkali dari video-video yang aku rekam yang tadinya mungkin gadget ini, HP ini jadi pengaruh negatif barangkali itu sebagian anak-anak itu, bisa juga untuk menyampaikan pesan ke anak-anak itu. Ada Bu? Ya, silakan teman. Matanya saja materi aku seperti itu ya bisa untuk kami bawa pulang. Nah, itu cuma pertanyaannya. Terima kasih. Mereka dibawa pulang. Artinya tak dikaji itu ke sini. Bahwa awak punya bangkalai dan harus disudahkan sebagai nenek mama udah bertanggung jawab terhadap adat di negara. Jadi untuk mengembalikan sirih kegarangan yang pindah tampuannya itu adalah tugas awak nenek mama dalam kampung dalam negara. Ba'acaranya itu tergantung kepada kebijakan awak di dalam negara. Namun yang ambo itu kemana, namun tekan kemana, tolong anak-anakku dibina supaya menggantikan awak isu. Kalau kini itu membiarkan anak-anak tanpa bimbingan adat, sedangkan adat itu bingung sendiri itu adalah
Dan ada kedinya persamaan itu ada. Ada dia senang dua itu ada itu adalah menahi tempo. Bukan itu bunga-bungaan, tapi nilai adat sendiri adalah sebagai pedoman hidup. Budaya itu sendiri adalah gabungan pada adat dan syarat. Itu harus diketapkan. Jadi barangkali pesan dari Abu dalam itu bahwa itu ansua lah, utang di ansua membalan saya karena jadi kakok membalan. Yang penting mengharapkan adalah itu saya satu antara nenek mama dengan alim ulama, antara nenek mama antara itu dengan pemerintahan desa. Itu baru bisa terjadi. Kalau tunggu tiga sejarangan itu dua cuma taga, nak taga bagaimana nak masalah sih. Jadi itu barangkali yang menjadi intipati itu bahwa berubahlah dengan itu, berubah silakan. Kemudian karena orang tidak usah dihalau pada para awak saja untuk diparapkan. Jadi pada kan TV ke pemerintah dan diharap supaya tidak dijual ya PAP ke merusakkan anak kami, tidak mungkin. TV ke anaknya sejam saya tidak bisa. Tapi lebaran lu pagar para waktu di parapet baca itu tergantung kepada kebijakan awak di rumah masing-masing, kepada anak, kepada kemanakan, dan tentu saja kepada anak kemanakan di kampung sebagai awak pimpinan, awak nenek mama sebagai orang memacit tabuk tangkai, orang memacit kendali, tolong berfungsi awak dalam hal itu. Kalau tadi agak macam ini, innalillahi itu. Kalau tahun kita ulang tahun Indonesia dengan Sarakit, berkelima ada kami. Pak katanya awak kabayi dalam buku awak kata anak-anak itu. Tapi nah itu dong kesudahan. Kau pesan nombor kuat sama sekali. Badoso gitu kalau mau wanita ini tiga kan kepada nomor 2. Itu barangkali dari artinya memang kalau kita wasamu gitu ya, bagaimana supaya nama balik ke surau yang dulu kita lakukan itu laki dan yubana secara keadatan gitu bisa kita jago wasamu begitu ya. Bagi itu aku datang betul dan juga beberapa materi sebenarnya terkait dengan ceramah-ceramah aku dan tua Perpatian itu juga ada di buku beliau ya, menyingkap wajah Minangkabau ya gue, dan juga ada di beberapa video-video pitaro-pitaro beliau. Nah, baiklah aku nenek mama beserta bimbingan teknis yang kami banggakan. Barangkali dari penyampaian tadi seperti yang dipesan panitia dari sebelumnya, malam ini aku dan Tua Yus untuk Perpatian sebagai pemateri itu mungkin waktu yang singkat ini tidak cukup barangkali sebagai bahan untuk diskusi gitu. Ya, Bu, masih ada Bu? Silakan, panitia sebelum. Silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namo Noviardi, Kola Ketua Sarajo dari Payakumbuh Kota. Terima kasih ya Datuk. Bertanya kepada Datuk tentang istilah sebutan dan tergunakan. Ada namanya adat sebatang panjang, kemudian ada adat selikanan. Asalnya milu lo dapat istilah kepada Datuk. Apa kamu dah ikut kita mengaji? Itu nak jadi pertanyaan kepada Tuhan. Terima kasih kepada Tuhan. baik. Ya. Kalau saya kebilo, saya dulu, saya siswa.
Kalau mau katakan tadi itu bisa adat dan sabatan panjang itu adalah seakan-akan undang-undang tahun ke-5 pokok itu induk daripada hukum. Kemudian boleh tidak daerah melakukan peraturan, boleh perda namanya, presiden pempres apa namanya itu peraturan presiden, tapi tidak boleh bertentangan dengan adat dan sabatan panjang. Contoh, adat dan sabatan panjang mengatakan bahwa sahnya satu perkawinan menurut adat adalah kesepakatan kedua belah pihak calon mempelai secara tidak itu ada sabatan panjang. Kalau tidak kesepakatan tuh nyosorang-sorangnya baik tentu seragam menikah sah dengan sah, tetapi tidak sah menurut adat. Jadi adat mengatakan adat sabatan panjang begini, bahwa perkawinan itu sah kalau terjadi kemufakatan atau pemilih laki-laki. Bahasa kesepakatan itu diatur oleh adat selingkah nagari, cara mantasi dia, cara menjapi marpulai segala macam itu adalah yang dikatakan adat sabatan panjang dan adat dan selingkah nagari. Yang berlaku di negara yang bersangkutan. Maaf, Ya. kalau keterangan yang mengatur berikan itu adorasu itu adalah contoh salah satu dari pengertian sabatan panjang. Yang hamba pertanyakan adalah istilah adat dan sabatan panjang. Pada taruh itu mengaji kalau di dalam tutunan Jawa warina terima dari guru-guru adat kopi macam adat nasabana adat teradat, adat istiadat, adat dan diadatkan. Saja bilo kok adat nasabatan panjang kok muncul istilah. Sampai itu. Iya. Istilah kok artinya suatu penamaan daripada suatu kampung, daripada suatu zaman. Itu membedakan sabatan panjang kok artinya. Kalau dibandingkan seperti tadi adat dan sabana adat dan teradat, adat dan diadatkan, adat dan istiadat. Kalau itu sampai kini tetap kami terima seperti itu, Ya. Sementara adat dan sabatan panjang itu adalah kajian ilmiah oleh Datuk Raja Makuto. Sejak bilo itu kita di Minangko menerima istilah itu sampai ke kami. Beberapa kali kami mengikuti seminar, ada istilah adat dan sabatan panjang, adat selingkah nagari. Padahal kalau kita cari banyak karena dipakwakan guru-guru adat selingkah nagari itu kan adat nanti adat kan. Jadi pengertian istilah itu malah tuh supaya definisinya beda sama gitu. Paham? Ya. Istilah itu membedakan antara adat dan sabatan panjang ya selingkah nagari. Adat dan sabatan panjang itu seluruh sama di Minangkabau. Kemudian ada selingkah nagari itu bahwa cara melaksanakan adat sabatan panjang itu. Umpama kalau adat sabatan panjang mengatakan dia langsung bayangkan dia munggu ke orang mau. Dia kau ke penghulu itu kasih bahas cara mendagang penghulu itu ada selingkah nagari nama itu. Ada selingkah nagari kan banyak tuh laginya. Ada yang betul pilihan, ada yang bagi cariago. Itu beda-beda. Menurut salero orang nagari yang bersangkutan. Seperti umpamanya adat dan sebagainya tadi. Adat dan diadatkan tadi. Nikah kawin itu banyak lagi itu. Oleh Pariaman membayar sekian itu adatnya tuh ya ada padusi kepada laki-laki. Kalau 50 koto laki-laki itu mau disusui kan beda kalau anak itu ada awal di situ ada yang Pariaman itu dan sabatan panjang itu mengatakan bahwa setiap suku tiap kaum penghulu baca penghulu kosian jadi penghulu ada sehingga hari nama itu
Jadi itu istilah, cuma ada sebatang panjang, bahwa ada sebatang panjang pun berlaku di seluruh Minangkabau. Itu dari dikatakan dianjak inyo ndak lain dibubui ndak mati. Kama saja pindahkan jadi itu. Tapi kalau ada sebatang panjang dan sehingga daya itu, dia dianjak ia lain dibubui ndak mati. Dia bawa cinta, boleh dipelenggar, boleh dipahari, tak boleh ditangani. Jadi barangkali pemahaman itu bilo terjadi itu istilahku tidak ada tanggal itu bila terjadi. Sebab itu mungkin menurut jadi tanggal dibagi macam itu. Cuman pemahaman kita antara adat sebatang panjang dan adat selingkah lain. Cuman itu membedakan wilayahnya. Jadi tadi kan mencontohkan bahwa Kota Danampe sendiri kan berubah keadaan itu. Kalau dulu kan si kuat Karmau si dulu, tapi kapan Ambo hadir 26 pengurus kuat si Karmau. Itu keputusan itu selingkah negara itu. Dan padahal kalau dia mama dilewatkan, padahal dia mama itu harus dilewatkan kesepakatan kaum. Berdiri rajo itu sebagai alam, berdiri pengurus sebagai kaum, berdiri rajo sebagai alam. Nah kesepakatan kaum itu kan sebagai contoh gini mama ini kayak gitu itu menurut Ambo bahwa itu istilah itu ada penamaan itu gala namu tadi perubahan itu enggak itu ada sejak pemilu Ambo tidak bisa menjawab karena tidak ada catatan tahun. Terima kasih Pak Ketua. Terima kasih. Betul Sarjo. Barangkali itu kira-kira ya. Kalau masalah adat itu memang panjang. Nah, karena memang masalah adat itu memang panjang, barangkali ini aku jadi PR itu bahasamu untuk bagaimana kemudian sampai ke anak belakang kita, itu bisa jadi hal yang positif itu ke belakangnya, ke depannya. Barangkali aku ini Mama beserta bimbingan teknis yang kami banggakan dan juga yang kami muliakan Dr. Yus. Sampai kita di penghujung waktu, kami sudah dikode juga oleh Bapak Penitia ini karena kita dapat waktu, dan seperti yang disampaikan oleh juga aku Datuk Sengkang Datuk Marajo tadi, harus agak acuh juga diadukan, tidak hanya melalui pokir mungkin gue maksudnya. Gitu ya gue, karena ya. Lidah beliau lebih masin pada kami. Ya. Lidah beliau pun masin pada kami. Jadi kisi-kisian kamu tak dewan itu ulang-ulang kami bersama. Sampai sana. Betul ya. Terima kasih kepada. Oke. Pesan yang kedua, ada. Itu barangkali tugas kita bersama, karena memang pemahaman kita tentang adatku mungkin kita kini bisa diskusi secara kooperatif dan juga bagus untuk depannya. Tapi mungkin dari anak-anak kita aku tidak paham banyak yang tadi ditanyakan nanti. Tugas kita bersama dan juga Pak Kabid mungkin tidak hanya pokir satu ini saja, dan aku bersemangat untuk mengikuti acara semacam itu. Barangkali dari hampir 2 jam rangkaian diskusi kita dengan Aku Datuk Yus dan juga dengan Aku Goni Mamat, di penghujung waktu kita beberapa dari fitur-fitur beliau tadi juga sebenarnya tersebar di beberapa video-video, dan ini juga digandrungi juga sebenarnya ini berpada dulu gitu, karena memang berkaitan dengan kondisi kekinian. Nah mudah-mudahan barangkali kita yang hadir pada kesempatan malam hari ini mendapatkan berkah juga nantinya dari kegiatan kita ini, menjadi ladang amal juga buat kita nantinya. Barangkali itu saja yang bisa kita diskusikan dan bincang-bincangkan pada malam hari ini. Mudah-mudahan ini menjadi ladang amal, dan mudah-mudahan dalam 3 hari ke depan aku ini Mamat dari 50 kota dan mengikuti acara ini sampai selesai, dan juga dalam keadaan
sehat dan walafiat hendaknya sampai pelaksanaan acara ini selesai. Terlebih terkurang dari kami sebagai moderator, mohon maaf atas segala khilaf dan salah. Mudah-mudahan kita berjuang lagi dari waktu nanti untuk berdiskusi tentang tema-tema. Sekian, terima kasih. Bila itu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan Waalaikumsalam. juga untuk kalian juga untuk kita bersama.